Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurin Sahira dengan nomor induk mahasiswa 11840324132. Baiklah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi. Yang pertama yaitu pengertian komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian pesan dari seorang komunikator kepada komunikan melalui sebuah media dan adanya feedback. Selanjutnya yaitu tujuan dari komunikasi. Ada beberapa tujuan dari komunikasi. Yang pertama adalah hal yang disampaikan komunikator dapat dimengerti oleh komunikan. Yang kedua yaitu hal yang disampaikan oleh komunikator dapat diterima orang lain dengan melakukan komunikasi persuasif. Dikarenakan komunikasi persuasif adalah sebuah cara agar gagasan mudah diterima oleh orang lain. Yang ketiga yaitu komunikasi bertujuan untuk menggerakkan orang lain untuk melakukan suatu hal yang sesuai dengan keinginan komunikator. Selanjutnya yaitu fungsi komunikasi. Yang pertama, komunikasi berfungsi sebagai media informasi. Karena komunikasi menyajikan suatu informasi yang diperlukan dari setiap individu maupun kelompok dalam mengambil suatu keputusan. Yang kedua yaitu sebagai kendali. Di sini komunikasi berperan untuk mengontrol perilaku orang lain maupun anggota dalam beberapa cara yang wajib dipatuhi oleh semua pihak. Yang ketiga yaitu sebagai motivasi. Di sini komunikasi memberikan dalam hal memotivasi melalui penjelasan yang dilakukan oleh para motivator. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat dari komunikasi. Ada beberapa. Yang pertama yaitu source ataupun sumber. Sumber adalah bahan dasar dari penyampaian pesan untuk memperkuat pesan itu sendiri. Yang kedua yaitu komunikator. Komunikator adalah seseorang yang menyampaikan pesan. Yang ketiga yaitu komunikan. Komunikan adalah penerima pesan. Yang keempat yaitu pesan. Pesan adalah keseluruhan hal atau informasi yang disampaikan oleh seorang komunikator. Selanjutnya yaitu saluran. Saluran merupakan media perantara yang digunakan oleh komunikator untuk menyampaikan pesan-pesan yang ingin disampaikan. Yang ketujuh yaitu efek. Efek merupakan hasil akhir dari suatu komunikasi yang sudah terjadi. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan seputar public relation. Yang pertama yaitu apa itu PR? Public relation adalah kegiatan yang berkaitan dengan menjalin hubungan baik dengan publik ataupun sasaran. Jadi, seorang PR harus menjalin komunikasi yang baik kepada organisasi eksternal ataupun internal. Selanjutnya itu fungsi utama dari public relation. Yang pertama, bertindak sebagai komunikator dalam suatu kegiatan komunikasi pada organisasi atau perusahaan. Prosesnya berlangsung dalam dua arah. Yang kedua yaitu membangun atau membina sebuah hubungan relationship yang positif dan baik dengan pihak publik sebagai target sasaran, yaitu publik internal dan publik eksternal. Yang ketiga yaitu peranan makeup manajemen. Fungsi PR sangat melekat pada fungsi manajemen. Menurut teori, bahwa proses tersebut melalui beberapa tahapan yang terkenal dengan POAC, yaitu singkatan dari planning perencanaan, organizing perorganisasian, actuating kegiatan, dan controlling pengawasan. Baiklah, lalu apa saja yang dilakukan oleh seorang PR? Ada beberapa tugas dari PR. Yang pertama yaitu merancang program komunikasi perusahaan, khususnya yang berkaitan dengan persepsi atau citra. Yang kedua yaitu melaksanakan fungsi komunikasi perusahaan secara terencana dan kontinu. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi dan pemantauan program atau kegiatan komunikasi yang berjalan. Yang keempat yaitu memberikan masukan kepada perusahaan terkait langkah-langkah apa saja yang harus ditempuh oleh suatu perusahaan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang hubungan jurnalistik dan broadcasting bagi seorang public relation. Yang pertama yaitu saya akan membahas tentang jurnalistik. Jurnalistik adalah ilmu yang berkaitan dengan teknik mengumpulkan, menulis, menyunting, dan menyebarluaskan berita dan karangan untuk surat kabar, majalah, dan media massa lainnya.
seperti televisi dan radio. Di sini humas sangat membutuhkan ilmu jurnalistik, dikarenakan salah satu tugas penting humas yaitu PR writing atau penulisan humas, seperti menulis siaran pers, brosur, ataupun profil perusahaan atau instansi. Humas juga harus meliput peristiwa atau kegiatan lembaga. Disinilah humas melaksanakan fungsi reportase, layaknya seorang wartawan yang meliput sebuah berita. Selanjutnya yaitu broadcasting. Secara umum, broadcasting merupakan kegiatan yang berhubungan dengan penyiaran terhadap pertelevisian ataupun radio. Ilmu broadcasting sangat berguna. Di sini humas bisa memanfaatkan ilmu tersebut seperti ilmu mengenai editing untuk membuat sebuah video dan menyebarkan melalui televisi atau radio untuk mempromosikan suatu perusahaan. Di sini humas juga bisa menaikkan citra positif dari perusahaan tersebut. Selain itu, ilmu broadcasting juga bisa dimanfaatkan untuk membuat sebuah brosur ataupun poster yang bisa bermanfaat untuk membuat suatu kegiatan yang berhubungan dengan perusahaan. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.